Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengkritisi salah satu pasal dalam peraturan pemerintah tentang kesehatan yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dalam peraturan tentang kesehatan sistem reproduksi tercantum penyediaan alat kontrasepsi untuk kelompok usia sekolah dan remaja. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang baru ditandatangani Presiden Jokowi menuai polemik. Karena dalam salah satu aturan tentang kesehatan sistem reproduksi terdapat pasal yang mengatur bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah atau pelajar dan remaja. Dalam pasal 103 ayat 4 huruf E disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi. Hal ini dikritisi Ketua Komisi 3 dari fraksi PDIP Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bang Pacul. Dirinya mengaku tidak setuju penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini pun meminta agar pasal tersebut dikaji ulang serta pemerintah tidak gegabah menjalankan peraturan tersebut. Kalau kontrasepsi untuk anak pelajar itu logikanya kan mengesahkan hubungan seks. Kalau itu benar loh ya. Kalau itu benar itu berarti seolah-olah kan bisa diasumsikan itu mengesahkan hubungan seks pranikah. Ya pasti nggak, pasti di sini akan ditolak. Ini kan kita belum liberal kayak di Belanda, nggak bisa begitu. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kebijakan pemerintah terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja menuai kontroversi dari berbagai pihak. Mayoritas warga menilai aturan tersebut justru akan dapat memicu penyalahgunaan alat kontrasepsi yang berujung pada meningkatnya kasus seks bebas di kalangan remaja. Sepertinya ini belum saatnya untuk dikeluarkan ya, karena justru dikeluarkan menjadi pusat perhatian masyarakat. Dan itu untuk siswa itu menurut saya cukup kaget ya. Kenapa sampai ada aturan seperti ini muncul, dan untuk siswa menurut saya tidak, terus terang kalau ditanya setuju atau tidak setuju, saya tidak setuju sampai kenapa ada muncul peraturan seperti ini. Karena memunculkan hal ini jadi seperti kayak bumerang ya. Itu aja, terima kasih. Untuk alat kontrasepsi untuk siswa ya, itu sebenarnya aku baru dengar sih Kak. Cuman kalau misalnya itu buat kesehatan siswa sendiri sih nggak masalah ya gitu. Terus kan balik lagi ke orang tua masing-masing apakah menyetujui atau enggak gitu. Kurang mendukung ya, karena aku lebih ke mending siswanya itu ditanamkan dari segi agama dan apanya. Jadi dia tuh memang belum saatnya untuk melakukan hubungan suami istri, karena dia di situ istilahnya sebagai siswa bukan sebagai pasangan suami istri. Pasti kalau pelajar kan belum menikah kan gitu. 1 tahun setelah Undang-Undang Kesehatan diketok, pemerintah merilis aturan pelaksana yaitu PP nomor 28 tahun 2024. Terdapat 1.000 lebih pasal dalam PP tersebut dan beberapa di antaranya ramai dibicarakan masyarakat akhir-akhir ini. Pertama, pasal 33 menyebut produsen dan distributor susu formula bayi dilarang memberikan diskon, promosi, atau memberikan sampel produk secara cuma-cuma kepada masyarakat. Larangan diberlakukan karena pemerintah beranggapan pemberian diskon susu formula akan menghambat pemberian ASI eksklusif. Lalu pasal 434 mengatur soal penjualan rokok secara eceran. Tujuannya agar peredaran rokok diperketat dan tidak lagi bisa diakses sembarangan. Pedagang juga dilarang menjual rokok ke warga di bawah 21 tahun dan dalam radius 200 meter dari sekolah. Selanjutnya dalam pasal 202
Pemda diperintahkan mengatur dan membina pedagang makanan dan minuman di sekitar sekolah. Terutama pedagang yang menyediakan menu-menu jajanan tinggi gula, garam, dan lemak. Tujuannya untuk mencegah gangguan kesehatan dini pada anak seperti gagal ginjal dan diabetes. Selanjutnya yang kini ramai diperbincangkan yaitu pasal 103 ayat 4. Pasal ini mengatur soal penyediaan alat kontrasepsi pada siswa sekolah dan remaja sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi. Poin itu menuai polemik karena dianggap membolehkan hubungan seksual di luar nikah pada anak dan remaja. Kementerian Kesehatan sendiri menyebut penyediaan alat kontrasepsi hanya untuk siswa atau remaja yang sudah menikah dan ingin menunda memiliki anak.